Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, terima kasih telah bergabung kembali bersama kami di Radio WLC pada hari ini. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, kami memiliki sebuah topik pembahasan yang akan kami bahas bersama pada program hari ini. Jadi, langsung saja, mari kita mulai Mario. Oke, namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, Doni dan para pendengar, saya ingin memberikan informasi singkat untuk para pendengar yang baru bergabung untuk pertama kalinya di Radio WLC pada hari ini. Di Radio WLC, kami tidak menggunakan gelar Tuhan atau Allah. Kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa atau biasa disingkat Yah. Dan nama sang anak adalah Yahushua. Kami juga bisa menggunakan El atau Eloah yang merupakan gelar dalam bahasa Ibrani untuk merujuk kepada Yahwa. Betul. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita. Beberapa hari yang lalu, saya sedang online dan tiba-tiba saya menemukan sebuah meme. Meme tersebut berisikan gambar Yahwa yang dilukis oleh Michelangelo dengan pose menunjuk dan dengan wajah yang cemberut, tampak seperti seseorang yang sangat marah. Pada bagian atas gambar tersebut tertera teks dengan isi, apakah Tuhan itu rasis, misoginis, homofobik, pemusnah yang maniak? Saya yakin melihat itu pasti membuat Anda merasa sangat terganggu ya Mario ya? Ya, itu betul-betul mengganggu. Tapi itu bukan pertama kalinya saya melihat dia dituduh seperti itu, Doni. Kita sering mendengarkan para ateis dengan marah mencela agama-agama yang bersumber dari Abraham. Mereka akan bersikeras mengatakan, Elohim dalam perjanjian lama adalah seorang pemusnah yang maniak. Dengan sewenang-wenang dia menghancurkan semua bangsa-bangsa yang ada, yang disebutkan di dalam perjanjian lama tanpa alasan sama sekali. Itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah Elohim yang penuh kasih. Nah Doni, tentu saja sebagai seorang Kristen, kita tahu bahwa faktanya Yahwa adalah kasih. Betul sekali. Jadi bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada seorang ateis? Bagaimana Anda bisa mendamaikan pernyataan-pernyataan yang tampaknya saling menentang ini, Doni? Ya, jujur saya senang Anda ingin membahas ini, Mario. Ya, dan pertama-tama mari kita dengan jujur melihat salah satu kutipan ayat Alkitab di mana Yahwa memberikan perintah untuk melakukan genosida. Silakan buka kitab Ulangan pasal 7. Oke. Nah, bagi para pendengar yang belum pernah membaca kitab ini, mungkin ini akan mengejutkan Anda ya. Tapi saya ingin meyakinkan para pendengar sekalian bahwa ada alasan yang sangat sah mengapa Eloah yang penuh kasih sampai-sampai harus memberikan perintah seperti itu. Iya, dan Anda tahu tidak ada gunanya menutup-nutupi kutipan-kutipan rumit yang ada di dalam Alkitab, Doni. Ya, betul Mario. Itu hanya akan membuat iman Anda semakin rentan menerima goncangan dari orang-orang yang tidak percaya, yang cerdas. Salah seorang rasul kita yaitu Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dia memerintahkan orang-orang percaya dengan berkata, kuduskanlah Yahwa di dalam hatimu sebagai Eloah, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan pada hari ini para pendengar. Jangan biarkan iman Anda terguncang. Ketika Mario membacakan kutipan ayat yang kita maksud tadi, saya berani menjamin, pada akhir program hari ini, Anda semua para pendengar akan memahami mengapa Bapa yang penuh kasih sampai memberikan perintah tersebut. Ayat berapa yang harus saya bacakan, Doni? Ayat 1 hingga 5, kitab Ulangan pasal 7. Baik. Apabila Yahwa Elohmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Yahwa Elohmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah,
maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Yahwa akan bangkit terhadap kamu, dan dia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan kepada mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ada 7 bangsa yang disebutkan di dalam kutipan ayat-ayat ini, yaitu bangsa Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Nah, yang menarik adalah dalam 6 ayat berikutnya, Yahwa akan memberikan perbedaan yang jelas di antara ke-7 bangsa yang akan dimusnahkan sepenuhnya itu, dengan bangsa-bangsa lain yang akan diberikan pengampunan. Mario, selanjutnya tolong dibacakan di Kitab Ulangan pasal 20 ayat 10 hingga 15. Oke, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Yahwa Elohimmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Yahwa Elohimmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Selanjutnya, dalam Kitab Ulangan pasal 20 ayat 16 hingga 18, Yahwa kembali mengulangi perintahnya untuk sepenuhnya menumpas 7 bangsa yang dicantumkan tadi, dengan eksplisit dinyatakan agar mereka tidak membiarkan apapun yang bernafas tetap hidup, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Yahwa Elohimmu. Intinya seperti ini, Yahwa tahu bahwa ke-7 bangsa tersebut amat sangat rusak dan jahat. Bila mereka tetap ada, mereka akan membawa bangsa Israel menuju kehancuran melalui kekejian mereka. Pada akhirnya kejahatan sebesar itu akan menyebar ke seluruh dunia. Yahwa telah berjanji pada Nuh bahwa dia tidak akan pernah mengirimkan air bah lagi. Oleh karena itu dia harus mencegah tersebarnya kejahatan yang bisa mengembalikan bumi ke dalam kondisi di mana dulu dia harus membersihkannya dengan mengirimkan air bah. Baiklah. Tunggu dulu, Doni. Mari kita sedikit kembali pada pembahasan sebelumnya. Saya tidak melihat hubungan antara bangsa-bangsa yang harus dimusnahkan oleh Israel itu dengan zaman kuno. Pastinya ada sebuah perbedaan antara beberapa bangsa yang akan dimusnahkan sepenuhnya dengan bangsa-bangsa yang akan dibiarkan hidup bila mereka menyerah dengan damai. Ya, memang betul bangsa Kanaan menyembah berhala dan Yahwa tidak ingin membiarkan hal tersebut menyebar. Namun, pasti alasan dimusnahkannya bangsa Kanaan lebih dari sekedar itu, kan Doni? Iya, Anda benar Mario. Ada alasan lain yang lebih kuat. Dan sekali lagi, itu terhubung dengan peristiwa di zaman kuno. Silakan buka Kitab Kejadian pasal 6 dan bacakan ayat 1. Baik, Kitab Kejadian pasal 4, pasal 5. Baiklah, ini dia, Kitab Kejadian pasal 6. Di dalamnya dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Yahwa, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Apapun yang terjadi pada saat itu pastilah sangat buruk, sangat jahat, sehingga Yahwa ingin menghentikannya. Baiklah, silakan lanjut, bacakan selanjutnya di ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Elohim bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Yahwa bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, itu dia, tepat di kalimat itu.
Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan kemudian dilanjutkan dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi begitulah orang-orang raksasa masih hidup setelah peristiwa air bah. Nah, kita tidak membahas mengenai orang-orang raksasa dalam artian mereka sedikit lebih tinggi dibanding orang lain kan? Ya, ya. Maksud saya ketika bangsa Roma menginvasi Eropa dan pulau-pulau Inggris, mereka beranggapan bahwa orang-orang Jerman dan Celtic adalah orang-orang raksasa. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kutipan ayat-ayat tadi, Doni? Yang terjadi adalah modifikasi genetik, perkawinan silang yang tidak sah dan menghasilkan banyak jenis spesies. Selain manusia raksasa yang jahat, namun juga chimera dan penggabungan spesies yang mengerikan dan merusak gambaran ilahi. Ingat, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dinyatakan bahwa Elohim menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya sendiri. Oke, jadi apa yang Anda maksud di sini, Doni? Saya selalu diajari bahwa anak-anak Yahwa tersebut menikahi anak-anak perempuan manusia. Ketika keturunan Set yang sah menikah dengan anak-anak perempuan Kain yang penuh dosa. Tidak, bukan itu yang terjadi, Mario. Coba pikirkan, bila orang-orang tersebut memang anak-anak Yahwa, bila mereka memang sangat benar, maka mereka tidak akan mungkin menikahi perempuan-perempuan jahat yang akan melahirkan anak-anak mereka dan mengarahkan mereka menuju kehancuran. Baiklah, itu betul. Jadi apa yang dimaksud di sini, Doni? Saya akan memberitahukannya kepada Anda, dan saya juga akan meminta para pendengar untuk tetap bertahan mendengarkannya sejenak ya. Mungkin bagi Anda jawabannya akan terdengar mengerikan, dan ya memang demikian, iblis memang mengerikan. Tapi bila Anda memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan, Anda akan melihat bahwa penjelasan saya itu memiliki bukti di dalam kitab suci. Baiklah, Doni silakan dijelaskan. Ya, ayat yang Anda bacakan tadi tidaklah membahas mengenai perkawinan antara keturunan Set dan keturunan Kain. Ayat tersebut membahas mengenai sesuatu yang sungguh buruk, yaitu mengenai perkawinan antara manusia perempuan dengan malaikat-malaikat yang telah terjatuh. Nah, tolong jangan langsung menganggap saya mengada-ngada ya, lalu berhenti mendengarkan penjelasan saya. Saya bisa memberikan bukti yang ada di dalam kitab suci mengenai itu. Oke, sebelum Anda melanjutkan penjelasan Anda, saya memiliki pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana mungkin seorang malaikat, bahkan malaikat yang terjatuh, menghamili seorang manusia perempuan? Maksud saya bahkan tidak tahu kalau hal tersebut adalah hal yang mungkin terjadi. Dalam kitab Matius pasal 22 ayat 30, Yahusua berkata bahwa ketika masa kebangkitan nanti, orang-orang akan menjadi seperti malaikat di sorga. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi bagaimana hal tersebut mungkin terjadi, Doni? Kita akan menemukan lebih banyak informasi mengenai hal ini di dalam kitab Henokh. Beberapa orang penulis Perjanjian Baru bahkan mengutip kitab Henokh atau mendapatkan informasi dan teologi dari kitab Henokh. Oke. Banyak orang yang menolak kitab Henokh karena kitab Henokh membahas mengenai perkawinan antara malaikat jatuh dengan manusia perempuan. Itu adalah kejahatan yang sangat mengerikan bagi Yahwa yang akan membuat orang-orang terkejut dan berkata, itu tidak benar. Lalu mereka akan membuang keseluruhan kitab tersebut ketimbang menerima. Ya, setan akan melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa dia tidak menghormati Yahwa. Dalam kitab Henokh dijelaskan bahwa para malaikat tersebut tidak diperbolehkan untuk kawin. Bukan dikatakan bahwa mereka tidak bisa, tapi tidak boleh. Oh betul, kata bisa menunjukkan kemampuan, sedangkan kata boleh membutuhkan izin. Ya, tepat sekali. Para malaikat itu tidak pernah diberikan izin untuk kawin. Bukan dikatakan bahwa mereka tidak bisa kawin. Dan ingat, di sini kita tidak berbicara mengenai malaikat-malaikat yang melaksanakan perintah Yahwa. Yang dibahas di sini adalah malaikat-malaikat yang telah terjatuh. Mereka telah sesat. Mereka tidak akan keberatan untuk melakukan segala hal untuk menyakiti dan menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati Yahwa. Betul, jadi di bagian mana di dalam kitab suci Anda menemukan bahwa istilah anak-anak Elohim yang dimaksud itu bukanlah umat manusia, Doni? Hanya ada 3 bagian di dalam kitab suci yang menggunakan istilah tersebut dan ketiganya bisa ditemukan di dalam kitab Ayub, khususnya dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6, kitab Ayub pasal 2 ayat 1, dan kitab Ayub pasal 38 ayat 7. Nah, Mario, silakan bacakan kitab Ayub pasal 1 ayat 6. Baik, pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadapi Yahwa dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kita semua sudah tahu kisah ini, ya kan? Ya. Iblis datang dan menuduh Ayub menyembah Yahwa hanya agar dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Namun yang menarik ialah bahwa iblis membuat tuduhan tersebut pada pertemuan sorgawi, di mana menurut kitab suci, semua anak-anak Elohim datang untuk menghadap. Nah, sekarang kita telah memahami bahwa pertemuan tersebut hanya diperuntukkan untuk para malaikat. Namun si iblis juga muncul. Betul, Yahwa bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu iblis membual katanya, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Di sini iblis terdengar seperti seekor anjing yang sedang menandai wilayahnya, Doni. Ya, dan memang itulah yang dia lakukan ya Mario, mengklaim haknya atas bumi sejak Adam terjatuh. Nah, kita tidak akan membacakan kitab Ayub pasal 2 ayat 1. Karena pada dasarnya itu sama saja dengan ayat ini.
Tapi kita akan membacakan kitab Ayub pasal 38 ayat 7. Di dalam ayat tersebut Yahwa menanyakan serangkaian pertanyaan kepada Ayub yang bertujuan untuk menguatkan iman Ayub kepada kuasa Yahwa agar dia bisa tetap percaya kepadanya. Yahwa merujuk kembali kepada masa penciptaan bumi dan dia bertanya, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi?" Lalu kemudian Yahwa menambahkan rincian yang deskriptif ketika proses penciptaan bumi sedang berlangsung, ada saksi-saksi. Nah, Mario, silakan bacakan ayat 4, 5, dan 6 dari kitab Ayub pasal 38. Baik, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Elohim bersorak-sorai. Sudah jelas bahwa di sini istilah anak-anak Elohim merujuk pada makhluk-makhluk yang seperti malaikat. Betul. Ya, karena malaikat-malaikat kudus tidak akan pernah melanggar Yahwa, yang mana kemudian berarti bahwa anak-anak Elohim yang lain yang berani melakukan kejahatan yang mengerikan seperti itu adalah para malaikat yang telah terjatuh pastinya. Merekalah yang kawin dengan manusia perempuan dan memiliki keturunan darinya. Dan keturunan mereka itu adalah orang-orang raksasa, Chimera, dan hasil perkawinan lainnya yang sungguh buruk. Bahkan prasasti kuno Sumeria dan Babel menunjukkan gambar tubuh binatang dengan kepala manusia yang dirantai di sekitar lehernya dan dikendalikan oleh manusia. Inilah yang menyebarkan kejahatan di zaman purbakala dan mengharuskan pembersihan bumi melalui air bah. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Doni. Ya. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan ketika kami kembali nanti, saya ingin meminta kepada Doni untuk menunjukkan hubungan hal tersebut dengan bangsa-bangsa yang hidup berabad-abad setelah peristiwa air bah. Karena itu jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baik, selamat bergabung kembali untuk para pendengar yang masih setia mengikuti program radio WLC. Baiklah, kami telah kembali dan seperti yang saya katakan sebelum rehat tadi, kali ini saya ingin Doni menjelaskan hubungan peristiwa perkawinan malaikat-malaikat jatuh dengan perempuan-perempuan manusia tersebut dengan bangsa-bangsa yang hidup setelah peristiwa air bah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengatakan bahwa baik sumber-sumber informasi kerabian kuno maupun penerjemah-penerjemah Septuaginta, semuanya memahami peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam kitab Kejadian pasal 6, di mana malaikat-malaikat jatuh melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan manusia. Keturunan mereka merupakan makhluk aneh yang di dalam kitab suci dinamakan Nephilim. Bahkan Yosefus merujuk pada hal ini dalam karyanya yang berjudul Antiquities of the Jews volume 1. Dia menuliskan, karena banyak malaikat-malaikat Elohim yang hidup bersama perempuan dan melahirkan keturunan yang terbukti tidak adil dan membenci semua hal-hal baik, karena mereka begitu percaya pada kekuatan yang mereka miliki. Karena menurut tradisi, keturunan-keturunan tersebut melakukan semua tindakan-tindakan yang menurut orang-orang Yunani merupakan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang raksasa. Oke, kutipan-kutipan itu betul-betul membantu, karena Yahwa tidak akan pernah menghancurkan orang-orang yang ingin melakukan hal-hal baik dari dalam lubuk hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang merupakan keturunan dari malaikat-malaikat jatuh tersebut juga merupakan makhluk yang jahat. Menarik untuk melihat bahwa dimanapun di seluruh dunia, catatan-catatan kuno mengenai orang-orang raksasa memiliki kesamaan. Seringnya mereka dikatakan memiliki gigi ganda, mereka memiliki 2 baris gigi, ya. Terkadang mereka juga disebutkan memiliki 6 jari tangan atau jari kaki. Dan seringnya mereka dikenal kanibal dan sangat-sangat kasar. Betul. Sebuah catatan kuno di Irlandia mengenai orang-orang raksasa mengatakan bahwa setiap tahun penduduk lokal akan mengorbankan beberapa anak untuk dipersembahkan kepada orang-orang raksasa untuk dimakan. Nah, Anda tidak akan menemukan informasi semacam ini dari dalam buku sejarah yang biasanya. Tapi Anda bisa menemukannya bila Anda menggali lebih lanjut. Anda akan bisa menemukan disebutkan di dalam legenda-legenda dan mitos-mitos di setiap peradaban kuno. Dari Yunani dan Mesir kuno hingga ke Hindu, penduduk Pulau Laut Selatan, dan bahkan penduduk pribumi asli Amerika. Bisakah Anda menjelaskan hubungan antara Nephilim zaman purbakala tersebut dengan bangsa Kanaan yang harus dihancurkan sesuai dengan perintah Yahwa, Doni? Iya, singkatnya, Yahwa memberikan perintah untuk menghancurkan bangsa Kanaan, karena mereka adalah bangsa yang terkontaminasi dengan gen Nephilim, yaitu gen-gen dari penggabungan malaikat jatuh dengan manusia. Apakah Anda mengingat kisah dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4? Di dalamnya dikatakan bahwa para Nephilim atau orang-orang raksasa
ada di bumi pada saat itu dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi Musa telah sadar bahwa DNA orang-orang raksasa tersebut berhasil bertahan melewati air bah. Itu betul-betul merupakan hinaan yang buruk terhadap Sang Pencipta. Manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Yahwa. Jadi keberadaan keturunan campuran tersebut betul-betul menghina, Doni. Nah, Mario, seandainya Yahwa tidak menghentikan hal tersebut, kontaminasi terhadap gen ini, maka itu akan tersebar ke seluruh dunia. Maka akan mustahil bagi Sang Mesias untuk terlahir murni dan tanpa cacat. Jadi Yahwa memang harus menyucikan bumi dengan menggunakan air bah, karena bila tidak, maka para Nephilim tersebut akan mengambil alih dunia. Itu juga yang akan menjadi alasan mengapa Nuh membawa hewan-hewan bersamanya di dalam bahteranya. Namun hanya hewan yang gennya masih murni. Tetapi makhluk-makhluk hasil perkawinan malaikat jatuh dengan manusia, semuanya itu dimusnahkan oleh air bah. Seandainya Yahwa tidak memerintahkan bangsa Israel untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang memiliki DNA yang rusak, maka semua pengharapan akan keselamatan yang akan dibawa melalui Sang Mesias pun akan sirna. Oke, saya bisa memahami bagaimana gen yang rusak itu muncul sebelum peristiwa air bah. Tapi bangsa-bangsa tersebut ada sekitar 5 atau 600 tahun lebih setelah peristiwa air bah tersebut. Bagaimana mungkin DNA rusak tersebut masih ada bila semuanya memang telah dimusnahkan oleh air bah, Doni? Itu adalah pertanyaan yang bagus, Mario, ya. Untuk menemukan jawabannya, silakan buka kitab Kejadian pasal 6 dan bacakan di ayat 8 dan 9. Baik, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Yahwa. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Kata yang diterjemahkan, tidak bercela. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dalam ayat ini berasal dari bahasa Ibrani tamim. Ini adalah pengetahuan yang menakjubkan. Karena kata tersebut tidak hanya berarti tidak bercela dalam karakter dan tindakan, namun juga tidak bercela dalam hal gen. Domba Paskah, lembu merah, dan semua hewan kurban lainnya adalah hewan yang termasuk tamim atau tidak memiliki cacat fisik. Nah, Mario, saya ingin Anda membacakan kutipan dari Dr. Bullinger. Ini diambil dari lampiran ke-26 dari Appendix to the Companion Bible. Baik, kata tamim dalam bahasa Ibrani berarti tanpa cacat. Dan merupakan kata teknis untuk menggambarkan kesempurnaan tubuh dan fisik, bukan moral. Karenanya kata tersebut juga dipergunakan untuk menggambarkan hewan-hewan kurban yang murni. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 tidak berbicara mengenai kesempurnaan moral Nuh, melainkan bahwa hanya dia dan keluarganya yang berhasil mempertahankan silsilahnya dan menjaganya agar tetap murni. Meskipun para malaikat jatuh telah membawa kerusakan terhadap DNA makhluk hidup. Kitab Yaser atau biasa juga disebut Kitab Orang Jujur, yang dirujuk sebanyak 2 kali di dalam kitab suci, mengatakan bahwa Nuh menikahi anak perempuan Henok. Jadi bukan hanya Nuh yang memiliki DNA yang murni, namun istrinya pun demikian. Oleh karenanya anak-anak mereka, Sem, Ham, dan Yafet pastinya juga memiliki DNA yang murni. Nah, sekarang tolong bacakan kitab Kejadian pasal 6 ayat 11 hingga 12. Baiklah, di dalamnya dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Elohim menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Setelah pernyataan tersebut, Musa mencatat perintah Yahwa kepada Nuh untuk membuat bahtera dan membawa serta istri, anak-anak laki-lakinya, beserta istri-istri mereka ke dalam bahtera tersebut. Jadi Musa tidak menyebutkan menantu-menantu Nuh hingga setelah pernyataan bahwa semua makhluk telah menjadi rusak. Ya, cukup mengejutkan ya? Ya. Kemungkinan terbesarnya adalah bahwa menantu-menantu Nuh juga membawa DNA yang rusak ke dalam bahtera tersebut. Dan dari merekalah DNA rusak tersebut diturunkan kepada keturunan mereka. Menantu-menantu Nuh tersebut setidaknya membawa sisa-sisa gen Nephilim itu. Kita bisa mengetahui hal tersebut karena pertama, orang-orang raksasa kembali muncul setelah peristiwa air bah. Tidak ada catatan mengenai serangan malaikat-malaikat yang kedua. Kedua, karena Nuh ialah murni secara genetik, maka bukti kontekstual pun menyarankan bahwa anak-anak laki-lakinya pun demikian. Terakhir, para istri anak-anaknya tersebut tidak pernah disebutkan hingga setelah dinyatakan bahwa semua makhluk telah menjadi rusak. Kitab Yaser menguatkan pemahaman ini dengan memberitahukan bahwa para menantu tersebut tidak terpilih hingga setelah bahtera tersebut selesai dibuat. Baik, setelah peristiwa air bah, mungkinkah mereka menciptakan penggabungan DNA melalui manipulasi genetik? Ya, tentu saja mungkin, Mario ya. Karena ada banyak bukti bahwa peradaban orang-orang kuno tersebut sungguh maju. Di dalam Hindu Vedas terdapat gambaran mengenai sebuah kejadian yang memberikan dampak yang mirip dengan bom nuklir. Lalu juga ada baterai zaman Baghdad kuno. Lalu juga ada piramida besar di Cina. Catatan biara kuno mengatakan bahwa piramida tersebut 2 kali lebih tinggi dibanding piramida Giza. Wah, saya bahkan tidak mengetahui bila Cina punya piramida juga. Iya,
Kebanyakan orang Cina pun tidak mengetahuinya. Sebenarnya ada sebanyak 16 piramida di sekitar 64 km di bagian barat daya kota Xi'an di Cina. Piramida yang terbesarnya amat sangat besar. Piramida besar Giza setinggi 137 meter atau sekitar 450 kaki. Perbandingannya, piramida Xi'an setinggi 304 meter atau 1000 kaki. Dan tidak seorang pun tahu siapa yang membangunnya. Ya, jadi catatan arkeologis mendukung fakta bahwa peradaban kuno dulunya amat sangat maju. Oleh karena itu orang-orang pada zaman itu pun tentunya bisa melakukan sesuatu yang bisa memanipulasi genetik makhluk hidup ya. Sehingga mereka berhasil menciptakan percampuran hewan yang aneh. Ingat, orang-orang jahat yang diinspirasikan oleh setan mendapatkan pengetahuan supranatural. Setan tahu bagaimana cara hal tersebut dilakukan sebelum peristiwa air bah. Jadi dia pun bisa memberitahukan cara untuk melakukannya kepada mereka setelah peristiwa air bah. Tapi saya masih percaya bahwa para menantu Nuh tersebut memiliki DNA yang rusak. Karena Nephilim bukan hanya merupakan penggabungan antara DNA manusia dan hewan. Nephilim adalah penggabungan DNA manusia dan malaikat. Dan karena alasan itulah Yahwa memerintahkan anak-anak bangsa Israel untuk menghancurkan ketujuh bangsa tersebut. Jadi semua cucu Nuh, termasuk kita, bisa saja memiliki DNA yang rusak, Doni? Membawa gen Nephilim ya, itu bukan berarti menjamin bahwa gen tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Ya, tentu saja dalam kasus anak-anak laki-laki Ham, khususnya Kanaan, ya, mereka mewarisi gen tersebut. Catatan sejarah menyarankan bahwa anak laki-laki Yafet yakni Magog juga mungkin telah mewarisi gen tersebut. Namun tidak ada bukti yang bisa membenarkan apakah gen tersebut juga diwariskan kepada keturunan Sem atau tidak. Tentu saja kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita, Doni. Ya, itu benar Mario. Tidak ya. Para menantu Nuh tidak secara otomatis terkutuk hanya karena mereka terlahir dengan sisa-sisa DNA Nephilim. Tapi ketika Anda melihat catatan mengenai keturunan-keturunan Nuh di dalam kitab suci dan di dalam kitab Yasher, dikatakan bahwa keturunan Ham kelihatannya lebih tertarik untuk mendapatkan kembali pengetahuan-pengetahuan zaman purbakala. Hanya dengan beberapa generasi yang mapan, keturunan-keturunan Ham telah 2 kali lebih banyak dibandingkan keturunan Sem atau Yafet sendiri. Itu menarik. Dan dari keturunan Ham inilah bercabang silsilah yang kebanyakan memiliki keturunan orang-orang raksasa kan? Iya. Goliat dari Gad adalah salah satu keturunan yang ceritanya pernah saya baca, Doni. Iya, betul. Dia adalah salah satunya. Apakah Anda mengingat kejadian ketika Musa mengirimkan mata-mata ke Kanaan? Ya, mereka kembali dan membawakan laporan mengenai hal-hal jahat. Mereka mengatakan bahwa para raksasa tersebut sangat besar, sehingga orang-orang Israel pun tampak seperti belalang di hadapan mereka. Kata raksasa adalah Nephilim, kata yang sama yang digunakan Musa di dalam kitab Kejadian pasal 6 untuk menggambarkan keturunan dari perpaduan antara malaikat dan manusia. Oke, saya menyadari bahwa bangsa orang-orang raksasa semuanya berasal dari bangsa Kanaan, yang mana berarti bahwa mereka semua merupakan keturunan dari anak Ham, yaitu Kanaan. Ya, merekalah bangsa yang ingin dihancurkan sepenuhnya oleh Yahwa. Dan itu bukan karena Yahwa adalah seorang maniak pembunuh, tapi itu karena dia ingin melindungi dunia dari garis keturunan yang dengan aktif telah mencari melalui peranakan mereka untuk meningkatkan dan menguatkan DNA Nephilim di dalam garis keturunan mereka. Nah, seandainya kita memiliki banyak waktu, maka ada banyak hal yang bisa kita bahas dari topik ini. Yahwa dengan jelas melarang orang-orang pilihannya untuk menikah dengan orang-orang Kanaan. Ketika sudah saatnya bagi Ishak untuk memiliki seorang istri, Abraham dikirim kembali pada keluarganya di Nahor untuk mencarikannya seorang istri. Ketika anak laki-laki Ishak, Esau menikahi seorang wanita Kanaan, pada saat itu pula lah Yahwa menolaknya sebagai leluhur sang Mesias. Lalu hak tersebut pun diberikan kepada Yakub, yang juga berjalan kembali ke Mesopotamia untuk mencari calon istrinya. Juga ada kisah di mana Yahwa mengatur agar anak-anak bangsa Israel pergi ke Mesir, di mana mereka menjadi orang asing. Prasangka orang-orang Mesir terhadap kaum pengembala ternak membuat garis keturunan Abraham tetap murni karena orang-orang Mesir tersebut tidak ingin menikah dengan penggembala ternak. Saya ingin membawa konteks ini pada generasi terakhir pada saat ini. Dalam kitab Matius pasal 24 ayat 37, Yahusua memberikan peringatan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dengan seketika, nubuatan ini menjadi lebih berarti, Doni. Ya, di zaman Nuh, semua makhluk telah menjadi rusak karena praktek terlarang mengenai percampuran makhluk-makhluk yang tidak sejenis. Nephilim dan Chimera adalah hasil dari penggabungan yang kotor tersebut. Salah satu pertanda bahwa kita semakin dekat dengan hari kiamat adalah bahwa pada zaman ini sains telah berkembang pesat hingga pada titik di mana kita melihat sejarah kembali terulang.
Sekali lagi, para ilmuwan telah berhasil memanipulasi dan merusak gen manusia dan hewan. Betul. Mereka bahkan menumbuhkan bagian tubuh manusia pada seekor tikus. Mhm. Mereka telah menciptakan tikus yang di punggungnya tumbuh telinga manusia. Mereka menciptakan tikus-tikus dengan otak manusia, juga menciptakan chimera yang merupakan penggabungan antara babi dan manusia, dan juga menggabungkan domba dengan hati manusia. Iya, dan biar saya tebak, semua itu disebut-sebut sebagai sesuatu yang bermanfaat. Seperti hati Anda sudah lemah, segera tumbuhkan dan dapatkan hati yang baru dari seekor domba. Ya, tepat sekali. Salah satu pertanda besar ya, bahwa kita semakin dekat dengan hari kiamat adalah mereka berusaha dan terkadang berhasil untuk memanipulasi DNA masyarakat melalui suplai makanan. Telah diketahui secara umum bahwa tomat-tomat non-organik yang dijual di Amerika Serikat mengandung DNA babi di dalamnya. Saya pernah berbincang dengan seorang warga Amerika. Nah, dia adalah seorang vegetarian dan ketika dia mengetahui hal tersebut, dia sungguh sulit mempercayainya. Dia bertanya pada toko kelontongan di dekat tempat tinggalnya dan para pekerja di bagian makanan segar. Dan mereka dengan terang-terangan mengakui hal tersebut. Wow, betulkah itu? Sungguh gila. Oh ya, mereka berkata bahwa para petani melakukannya karena hal tersebut membuat tomat-tomat tersebut bertahan lebih lama sebelum akhirnya membusuk. Para ilmuwan telah membuat tanaman tembakau dengan gen kunang-kunang dan telur kelinci dengan sel manusia. Setan betul-betul melakukan segalanya untuk menghapuskan gambaran Yahwa di dalam manusia. Nah, sebagai penutup saya ingin kembali mengulangi perkataan saya bahwa Yahwa adalah kasih. Betul. Satu-satunya alasan dia memerintahkan agar ketujuh bangsa tersebut dimusnahkan adalah untuk memperlambat arus kejahatan yang ingin ditumpahkan setan kepada dunia. Seandainya ada cara lain, maka dia pasti akan melakukannya. Namun sayangnya menghapus garis keturunan yang dengan aktif berusaha untuk memperkuat DNA mereka yang rusak adalah satu-satunya cara. Terakhir, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah bukti betapa Yahwa mengasihi kita. Silakan buka kitab Yunus pasal 4. Dalam kutipan ini Anda akan mengingat bahwa Yunus marah karena pohon jarak tempat berteduhnya telah gugur. Ya, saya mengingatnya. Dia mau menyaksikan Niniwe terbakar. Ya. Lalu kemudian marah karena Yahwa mengampuni mereka dan tidak menghancurkan kota tersebut. Ya, itu betul. Jadi tolong bacakan kitab Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Baik, lalu Yahwa berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Ini menunjukkan kasih Yahwa yang sebenarnya. Dia tidak ingin menghancurkan orang-orang, dan dia pun mempertimbangkan ternak mereka. Betul. Bila dia menumpahkan api dari sorga, maka itu juga akan memusnahkan binatang ternak tersebut. Dan dia bahkan mengasihi binatang ternak, sehingga dia tidak memusnahkan kota tersebut beserta isinya. Ini bukanlah sifat atau tindakan maniak pembunuh. Ini adalah sifat dan tindakan pribadi yang mengasihi dengan sangat dalam. Inilah Bapa yang akan melakukan semua yang harus dia lakukan untuk memberikan anak-anaknya kesempatan terbaik untuk mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan. Betul, Yahwa adalah kasih. Terima kasih Doni. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan seperti biasa, bila kami kembali nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC di seluruh dunia. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan,
juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar Radio WLC yang setia, terima kasih karena masih bergabung bersama kami. Seperti yang saya janjikan sebelum rehat tadi, sekarang kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai segmen ini. Baiklah Doni, Anda siap? Selalu siap. Pertanyaan ini dikirim oleh Uli Dorn dari Graz, Austria. Dia mengatakan, Alkitab membuat kita mengetahui kehendak Yahwa untuk kehidupan kita, tapi apakah ada cara untuk mengetahui rencananya untuk kehidupan kita? Terkadang saya merasa semuanya akan lebih mudah bila saya mengetahui apa rencananya, agar saya bisa mengikutinya tanpa khawatir. Ya, tentu Mario. Terima kasih Uli atas pertanyaan yang berwawasan luas ini. Bisa saja terdapat perbedaan antara mengetahui kehendak Yahwa untuk Anda yang mana seperti yang Uli katakan. Ada disebutkan di dalam kitab suci, dengan mengetahui rencananya, khususnya untuk kehidupan kita. Salah satu cara untuk mengetahui rencana Yahwa terhadap kehidupan seseorang ialah dengan melihat pintu mana yang dia buka dan pintu mana yang dia tutup. Tentunya memang lebih mudah untuk bekerja sama dengan Yahwa bila kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi Doni, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nah, pertama-tama mari kita mundur sejenak. Kita mengetahui kehendak Yahwa untuk kehidupan kita. Dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Yahwa tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu karena dia menghendaki, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Yahwa adalah agar kita semua terselamatkan. Itulah motivasi yang mendorong semua tindakannya untuk setiap orang. Nah, untuk memahami rencana Yahwa, kita harus memiliki pengetahuan mengenai penyelamatan dan harus membuat pilihan untuk menerimanya. Yahwa memberikan rohnya kepada semua orang yang menerima penyelamatan, dan dengan itu diperolehlah kearifan rohani untuk bersedia dengan sadar untuk mengikuti rencana Yahwa untuk kita. Itu adalah poin yang menurut saya sering kita abaikan, Doni. Jadi bahwa Yahwa memiliki rencana untuk setiap orang. Dan tentu saja rencananya untuk seseorang di Hong Kong akan berbeda dengan rencananya untuk seseorang di, katakan saja di Madagaskar atau Islandia. Dan karena dia memiliki rencana untuk setiap orang, maka itu bukan berarti bahwa rencana kehidupan Anda adalah salah. Hanya karena itu berbeda dengan rencana kehidupan saya. Kita harus memberi ruang dan kebebasan bagi Yahwa untuk melaksanakan rencananya yang berbeda untuk kehidupan kita masing-masing. Dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Yahuswa, yang oleh Yahwa telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itulah berkat yang bisa diperoleh melalui penyelamatan, hikmat, pembenaran, kekudusan, dan penebusan. Nah, dengan berkat-berkat tersebut kita akan dibentuk menjadi sesuai dengan gambaran ilahi. Betul. Jadi adalah kehendak Yahwa agar kita diselamatkan dan diubah. Namun menurut saya yang dia lakukan dalam kehidupan kita adalah cara agar dia bisa mewujudkan rencananya. Bukan begitu, Doni? Iya, betul Mario. Begini, pertimbangan yang harus kita ingat adalah bahwa Yahwa menjamin kebebasan kehendak kita. Di saat yang sama, kemahatahuannya membuat dia tahu bagaimana kita akan menggunakan kebebasan kehendak kita itu. Betul. Dengan nubuatannya itu, dia mengatur dan menjalankan semua hal untuk bekerja sesuai dengan rencananya. Nah, salah satu contoh mengenai hal ini adalah Firaun. Pada masa keluaran, Yahwa mengetahui bagaimana Firaun akan bereaksi. Dia tidak membuat Firaun bereaksi seperti itu. Itu masih merupakan pilihan Firaun sendiri. Namun karena Yahwa tahu bahwa Firaun akan menolak pendekatan Musa untuk membebaskan anak-anak bangsa Israel, Yahwa menggunakan Firaun sebagai bagian dari rencananya untuk menyelamatkan Israel dan mengungkapkan kepada Mesir dan bangsa-bangsa di sekelilingnya yang mendengarkan kabar mengenai hal itu akan kekuatan Elohah bangsa Israel. Nah,
Yahwa tentunya juga tahu pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Jadi itulah yang memungkinkan Dia untuk membuka dan menutup pintu-pintu di dalam kehidupan kita sehingga rencananya bisa terwujud. Ya, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita memiliki kearifan rohani untuk menyadari pintu-pintu yang dibukakan atau ditutup? Dan apakah kita berniat untuk dengan rendah hati, dengan taat, dan dengan rasa percaya mengikuti bimbingannya? Menurut saya sendiri adalah hal yang lebih memuaskan secara emosional untuk melihat pintu-pintu dibukakan ketimbang ditutup di hadapan kita. Atau bahkan ketika pintu yang ditutup itu membuat hidung kita terjepit. Ya, menurut saya itulah yang kita semua rasakan ya. Dibutuhkan iman untuk mempertahankan keberanian dan kepercayaan kita ketika pintu yang ingin kita lewati ditutup tanpa kita duga. Tapi itulah masa di mana kita harus menunjukkan iman kita. Karena pintu-pintu yang akan kita lihat tertutup itu sama halnya seperti pintu-pintu yang akan dibukakan. Itu semua adalah jawaban atas doa-doa kita. Satu hal yang semestinya tidak kita lakukan adalah untuk berusaha dan membuka paksa pintu yang telah ditutup oleh Bapa. Oh, tidak. Sebaiknya kita tidak melakukan hal itu, Doni. Sebagai seseorang yang pernah mencoba melakukan hal tersebut, saya setuju itu adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Ya? Iya, bila Anda melakukannya, cepat atau lambat, Anda akan segera mengetahui mengapa Dia mencoba untuk menjauhkan Anda dari pintu tersebut. Itu untuk melindungi Anda dari sesuatu di masa depan yang tidak bisa Anda lihat saat ini. Tapi Dia bisa melihatnya. Dan ya, itu berdasarkan pengalaman. Jadi, apakah ada cara agar kita bisa pekah terhadap arahan Yahwa dengan melihat pintu-pintu yang dibuka atau ditutup? Karena jelas, semuanya akan berjalan lebih lancar ketika kita menyadari apa yang terjadi sehingga kita bisa bekerja sama. Itu adalah pertanyaan yang hebat ya. Karena terkadang Yahwa ingin menjawab doa kita. Namun kita menyerah dan terlalu cepat berhenti berdoa. Jadi, ya, ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Yaitu pertama, apakah itu sesuai dengan kitab suci? Kemudian, apakah itu sebuah kebutuhan? Dan apakah itu keinginan hati kita? Pertama-tama, apakah itu sesuai dengan kitab suci? Apakah dengan melewati pintu yang terbuka tersebut, ya, atau mengambil kesempatan tersebut, kita melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab? Setan juga bisa memberikan kita kesempatan. Terkadang dia mengetahui bahwa dengan memberikan kita promosi di tempat kerja, maka kita akan memiliki lebih sedikit waktu untuk mempelajari Alkitab dan juga berdoa. Ketika kita sibuk dan perhatian kita teralihkan, akan menjadi lebih mudah untuk mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Yahwa. Itu betul. Kedua, apakah itu adalah kebutuhan kita? Kita akan sering mendapatkan bahwa ketika Yahwa membukakan sebuah pintu, maka ada kebutuhan yang alkitabiah yang harus dipenuhi untuk melewati pintu tersebut. Apa maksud Anda, Doni? Oke, begini. Katakan saja Anda dipanggil untuk menjadi relawan pelayanan di luar negeri, Mario. Maka yang harus Anda pertanyakan adalah, apakah pekerjaan yang ditawarkan kepada Anda itu sesuai dengan aturan-aturan dalam Alkitab dan apakah itu adalah sebuah kebutuhan yang nyata? Dan faktor yang terakhir, apakah itu keinginan hati Anda? Yang satu ini mengejutkan saya. Hingga hampir membuat kedengarannya seperti Yahwa bagaikan Sinterklas di langit yang akan mewujudkan apapun permintaan kita. Mintalah padanya dan Anda akan mendapatkannya. Tidak ya, bukan yang seperti itu yang saya maksud, Mario. Oke, silakan buka kitab Mazmur pasal 37 dan bacakan ayat 4. Baiklah, di dalamnya dikatakan, dan bergembiralah karena Yahwa, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Semakin kita mendekati Yahwa, keinginan kita akan semakin berubah. Kita tidak akan egois lagi, dan hanya memikirkan keinginan kita sendiri. Sebaliknya, kita akan menemukan bahwa kegembiraan terbesar diperoleh dari kerjasama kita dengan Yahwa dalam menyelamatkan orang lain. Ketika keinginan kita telah sesuai dengan keinginannya, maka ketika Dia ingin kita melewati sebuah pintu, maka itu pula yang akan kita inginkan. Baik, itu bila semuanya berjalan lancar. Tapi pada umumnya, pintu-pintu yang terbuka selalu menarik perhatian kita. Itu bukanlah sesuatu yang harus kita lewati dengan terpaksa. Bagi saya secara pribadi, lebih sulit untuk dihadapi ketika saya berharap untuk melihat pintu yang terbuka, namun sebaliknya pintu tersebut tiba-tiba tertutup dan bahkan membuat saya kesakitan dibuatnya, Doni. Iya. Betul. Itu bisa saja menyakitkan dan juga menjengkelkan loh. Iya, dan juga akan membuat Anda bertanya-tanya. Jadi, apakah ada prinsip-prinsip yang harus kita ingat ketika kita menemukan sebuah pintu yang terbuka, namun pada akhirnya tertutup, Doni? Baiklah, pertama-tama Anda harus mengingat isi ayat kitab Mazmur yang baru saja Anda bacakan tadi. Yahwa senang untuk memberi kepada anak-anaknya. Betul. Dia juga ingin agar kita memiliki keinginan hati. Tapi jelas, kita tidak akan menginginkan sesuatu yang ternyata akan membahayakan kita. Analogi terbaik yang bisa saya pikirkan adalah, anggap saja Anda sedang menggendong seorang bayi, Mario. Di meja di hadapan Anda terdapat sebuah lilin yang menyala. Bayi tersebut sangat terkesima melihat api dan lilin tersebut. Baginya itu sangat menarik.
Api tidak hanya memiliki warna yang indah, namun api tersebut juga seakan-akan menari mengikuti aliran udara, seakan-akan itu hidup. Lalu sang bayi ingin mengambilnya. Apakah Anda akan membiarkan bayi Anda itu untuk merentangkan tangannya dan menggapai api itu dan membakar tangannya sendiri? Atau apakah Anda akan melarangnya dan menjauhkan lilin tersebut darinya? Ya, tentu saja orang tua manapun akan melindungi anaknya dari ketidaktahuannya sendiri, Doni. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh Bapa Sorgawi kita. Silakan buka kitab 1 Tesalonika pasal 5 dan bacakan ayat 16 hingga 18. Baiklah, di dalamnya dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Yahusua bagi kamu. Ketika Anda bersuka cita dan bersyukur dalam segala hal, bahkan bila itu hanya melalui iman, maka Anda akan menemukan hal-hal yang patut disyukuri, bahkan pintu yang tertutup sekalipun. Nah, ketika Anda percaya bahwa Yahwa menginginkan yang terbaik untuk Anda, maka Anda akan melihat pintu tertutup. Sebagai jawaban atas doa Anda, sama halnya seperti pintu yang dibukakan bagi Anda, dan Anda pun tidak akan marah karenanya. Dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah dia percaya. Itulah rahasia agar kita tidak merasa marah atau kecewa apabila sebuah pintu ditutup untuk kita. Percayalah pada Bapa Sorgawi Anda, bahwa dia maha mengetahui apa yang terbaik dan benar untuk Anda. Seperti yang Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Yes, tepat sekali Mario. Kita bisa mendapatkan kedamaian dengan cara mengklaim janjinya. Baiklah para pendengar sekalian, cukup sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk kali ini. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, apakah Anda tahu sebatang besi baja bisa bernilai berapa? Rp150.000 jika baja itu dibuat menjadi sepatu kuda biasa. Tetapi, jika sebatang baja yang sama yang berharga Rp150.000 ini dijadikan pin, maka nilainya akan melonjak naik menjadi Rp6 juta. Namun, jika baja yang sama ini dibuat menjadi per super kecil yang akan digunakan pada jam tangan mahal, maka nilainya akan naik lebih tinggi lagi menjadi lebih dari Rp1 miliar. Hal yang menjadi pembeda di sini adalah proses yang harus dilalui oleh sebatang baja ini sampai akhirnya menjadi produk yang berbeda. Nilai dari sebatang baja yang sama ini meningkat secara drastis setelah dipotong sesuai ukuran yang tepat, melewati pembakaran di dalam tanur yang panas, berulang kali, dipalu dan ditekuk, dipukuli dan dimodel, didinginkan dan dipoles, hingga siap menjadi sebuah produk yang sesuai dengan peruntukannya. Para pendengar, ada sebuah kelompok studi Alkitab perempuan yang membaca kitab Maleakhi pasal 3, ayat 3 yang mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Yahwa. Nah, setelah membaca ayat ini, para perempuan itu merasa tertarik untuk memahami lebih dalam ayat ini. Dalam kelompok mereka hanya ada satu orang yang bekerja dalam bidang fabrikasi logam. Selebihnya dari mereka belum ada yang pernah melihat bagaimana sebuah logam dikerjakan. Satu orang ini pun kemudian menawarkan diri untuk meneliti prosesnya dan berjanji untuk menjelaskan semuanya pada sesi pembelajaran Alkitab berikutnya. Pada minggu itu, perempuan itu membuat janji dengan seorang perajin perak untuk melihat bagaimana sang perajin perak itu bekerja.
Sambil perempuan ini melihat sang tukang perak memanaskan sepotong perak di atas api, sang perajin itu menjelaskan bahwa untuk memurnikan perak, dia perlu memanaskan logam itu di bagian terpanas dari api itu agar semua kotorannya dapat terbakar. Perempuan itu menyimak sang perajin perak bekerja sambil memikirkan tantangan yang harus dilalui oleh sang pemilik kasih tak terbatas dalam memurnikan karakter kita. Kemudian dia pun teringat pada bagian dari ayat dari kitab Maliaki tadi yang mengatakan, Yahwa duduk seperti orang yang memurnikan dan mentairkan perak. Perempuan itu lantas bertanya kepada sang perajin perak tersebut, apakah benar dia harus duduk di sana selama perak itu dimurnikan? Laki-laki itu berkata, iya. Dan dia tidak hanya harus duduk di sana, tetapi dia juga harus terus memperhatikannya sepanjang waktu, karena jika logam itu dibiarkan berada di dalam api pemurnian itu sedikit lebih lama, maka api itu akan menghancurkannya. Para pendengar, perempuan ini merasa begitu tersentuh karena menyadari bahwa Yahwa benar-benar dekat dengan kita dalam setiap pencobaan. Yahwa tidak akan pernah membiarkan satu pun masalah yang terlalu berat bagi kita yang tidak dapat kita tanggung. Akhirnya, perempuan itu bertanya, bagaimana Anda tahu kapan perak itu telah sepenuhnya murni? Sang perajin perak itu pun tersenyum dan berkata, gampang saja. Saya tahu bahwa perak itu sudah sepenuhnya murni ketika saya sudah bisa melihat wajah atau gambar saya di perak itu. Para pendengar, ujian tersulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini memiliki sebuah tujuan, yaitu supaya citra atau gambar Bapa dapat tercermin dengan sempurna dalam diri kita. Jika Anda sedang menjalani ujian pencobaan yang membara pada saat ini, dan Anda benar-benar merasakan panasnya api pencobaan itu, ingatlah bahwa Yahwa mengasihi Anda dan matanya terus-menerus memperhatikan Anda. Dia tahu seberapa banyak yang dapat Anda tanggung. Anda bisa mempercayakan semua yang Anda miliki kepadanya, dan ketahuilah bahwa dia akan menjaganya tetap aman. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengandung janji di mana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Yahwa setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar, tidak mungkin kita bisa menentukan kebenaran sebuah topik seperti ini hanya dalam waktu 1 jam. Saya ingin mendorong para pendengar sekalian yang memiliki akses internet untuk mengunjungi situs kami,
Silakan cari artikel yang berjudul Nephilim dalam Alkitab. Kami juga memiliki film dokumenter berdurasi singkat, sekitar 20 menit dengan judul yang sama dengan artikel tersebut dan Anda bisa menemukannya di YouTube. Silakan Anda cari. Alasan mengapa hal ini begitu penting adalah karena di hari-hari ke depan, satu-satunya yang membuat Anda bisa tetap selamat adalah iman Anda terhadap kasih dan juga janji-janji Yahwa. Bila Anda telah dididik untuk ditipu, untuk berpikir bahwa Yahwa adalah seorang maniak yang pemarah, pendendam, sewenang-wenang, dan haus akan kekuasaan, maka Anda tidak akan percaya dengan kasih-Nya yang akan membuat Anda tetap mempercayainya di hari-hari ke depannya. Dan hari-hari ke depan tidak akan indah. Bila Anda pernah mendengarkan siaran kami yang membahas mengenai sangkakala dalam kitab Wahyu, pasal 8 dan 9, maka Anda tentunya tahu bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bencana kelaparan di seluruh dunia. Bencana kekurangan air bersih di seluruh dunia. Serta segala macam penyakit dan kerusuhan yang disebabkan karenanya ya. Betul. Dan jangan lupa soal tanda binatang. Ketika pelayan-pelayan setan menyamar sebagai makhluk luar angkasa dan menyerang bumi, ketika Paus diangkat menjadi perwakilan umat manusia untuk mengajukan perdamaian dengan alien tersebut, maka keadaan akan menjadi lebih buruk. Oh, sebaiknya Anda percaya bahwa keadaan kelak akan semakin memburuk. Ketika teman-teman Anda, anggota keluarga Anda, tetangga-tetangga Anda percaya bahwa keselamatan dan keamanan mereka bergantung pada bagaimana mereka bisa membuat Tuhan tetap senang dan semua orang berkumpul untuk beribadah di hari Minggu, maka toleransi agama akan menjadi sesuatu yang kuno. Mereka tidak akan membiarkan Anda menyembah Yahwa sesuai dengan kesadaran Anda sendiri bila mereka berpikir bahwa hal yang Anda lakukan itu akan membuat para alien tersebut kembali dan menyerang bumi. Iya, amat sangat penting agar setiap orang menyempatkan waktu setiap hari dan dalam tahapan pribadi untuk mengenal Yahwa demi diri mereka masing-masing. Carilah setiap ayat di dalam kitab suci yang berbicara mengenai kasih-Nya, maka Anda akan mendapatkan inspirasi dan iman Anda akan diperkokoh. Kitab Mazmur pasal 86 ayat 15 mengatakan, "Tetapi Engkau ya Yahwa, Elohim penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Nah, kitab Mazmur pasal 136 ayat 26 memberitahukan kita bahwa kasih-Nya akan bertahan selamanya. Iya, kitab Yeremia pasal 29 adalah salah satu kesukaan saya. Di dalamnya dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita mesti mengetahui sifat-sifat karakter ilahi ini demi diri kita sendiri, agar ketika masa kesesakan telah terjadi, iman kita akan lebih kokoh karena kita telah melihat nubuatan mulai terwujud. Luangkanlah waktu Anda untuk mengenalnya mulai hari ini. Buatlah komitmen tersebut sekarang juga, karena ya, nasib abadi Anda betul-betul bergantung pada itu. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.